artinya nggak sabar, marah, dendam, balas gimana? Solusinya? Ya meningkatkan ketabahan, meningkatkan kekuatan tadi dengan latihan. Kalau disakiti kita berusaha kekuatan kita tambah. Kalau kita bisa menghadiri, tidak marah, tidak lalu kekuatan kita akan tambah jadi kuliner. Jadi ada penderitaan yang lebih dikit tuh kuat, jadi orang nesu, orang dendam karena sudah terbiasa dilatih tadi loh, cerita kuat tadi loh. Jadi orang gampang nesu lah itu lah. Dinyak orang lagi sehingga tingkatan ngenyeknya lebih rendah, makin kuat kita orang nesu. Solusinya misalnya besok wis lali apa. Ya itu ya bisa saja itu cara lain, kesadaran dengan orang itu mesti ya banyak yang senang, yang itu biasa gitu. Nanti kadang ning jelala kan ada kabeh wae. Alah kapan sesuk lali kan nonton. Dilala sesuk beda wong. Iya enggak apa, tapi yang ayo maksudnya kan gitu loh, guys. Kalau masalah itu terus jalan. Nah, kan gitu lah. Lah ini kan maksudnya masalah yang ini. Nah, lah sesuk. Sesuk kali lah. Muni-muni ya. Nah, itu loh. Muni-muni ngono. Sesuk paling ya wis. Wis sudah. Terus kan ya nanti muncul lagi. Nah itu loh. Maksudnya kan diane kan lho. Makanya sabar, tabah. Kayak kagak bener. Sebagai pemata saya bertanya, malah paling kok lali. Nek apa yakin sesuk ora ngono meneh? Ya masalahnya lain. Lah kan itu lagi ada maksudnya gitu. Jadi hidup itu apa ya bahasanya ya? Ketika kita mengatakan ini selesai, aku surat dinyak fisik kae. Nek apa liyane ora? Ketiliane. Nah, gitu loh. Nah, ketika kejadian pertama ini yang dikatakan Mas Irwan, ketika meneliti peristiwa yang pertama, hasilnya seperti apa? Nanti dilihat dari ketabahan berikutnya, maksud saya gitu Pak. Jadi kagak matinya bener. Wes lah, rapopo sesuk lali. Ya kuwi lali. Nek beda wong meneh, terus karep piye? Beda wong, beda masalah, iya. beda objek. Tapi saya yakin pemene diomongke objek fisik. Pokoknya objek fisik lah. Besok ngonekke, alah sok lali we. Wis sesuk piye nek? Ya, karena orang ini kan belum pertama kali ngene nah kan gitu loh. Kayak konsol lah. Kita lemah ketemu, wah, sakimu kok tak menurut terus manas banget sih. Iki kanca pertama lagi ya, iki kanca kedua kok mesti ngono meneh. Mesake banget iku kok. Lah iki lho maksud saya. Jadi pamate aku betul, tapi saya tambahi, kalau terjadi begitu lagi, hasil penelitian kita pertama peristiwa tadi apa? Saya lanjutkan ya. Ini yang menyerang saya ini terus efeknya ke anak saya. Ya. Saya yang saya katakan anak saya itu macam-macam. Saya enggak satu. Gua itu uang di mana ya? Di pondok ada diserang. Wong bapakmu cacat itu ya diserang macam-macam. Yang lain ya gitu lah. Yang saya takutkan tak dia beralah rapopo anak-anak tapi kadang hatinya dia itu ya sok kita nggak tahu Pak. Iya. Nah itu loh. Walaupun kita kuat kan, berikan kekuatan alah rapopo. Iya. Kan bapak ya iso apa-apa. Iya. Keuangan ini lah. Bapak kan iso nutup iki. Betul. Jadi saya berusaha dalam kekurangan itu saya untuk nutup. Betul. Tapi ya karena peristiwa itu anak yang menghadapi langsung dan kita tidak mengawasi. Betul kan ada. Kakak saya sendiri tak gonceng itu malu. Nah iya. Jadi saya ya ora iso. Nah iya. Malu terus jadi ra malu itu yo piye? Ya paling jogo. Ya palane tak goncengke yo midun ning adose aku. Ya cara mengatasinya tiap orang lain-lain. Betul ya. Makanya belajar kawruh jiwa. Iya, itu neliti ya. Ini kawruh jiwa tadi. Ini penake piye? Yang penting nyamannya. Betul. Oke, saya ya. Monggo. Untuk pengertian tabah. Ini karena ini di kawruh jiwa itu tentang rasa yang ada pada manusia. Jadi tabah itu mau menerima segala apa yang menimpa diri kita. Mau menerima apa yang selalu kita hadapi dalam kekurangan-kekurangan atau itu yang menyerang ke kita. Jadi rasa tabah itu adalah suatu tekad atau seseorang mempunyai prinsip bahwa selama saya itu
bisa menghadapi, bisa melakukan apa yang saya lakukan, selama itu semua orang itu bisa menerima dan semua orang itu tahu bahwa yang dikerjakan itu tidak merugikan, itu kita itu enak-enak saja. Jadi rasa tabah itu bukan suatu teori, tapi rasa tabah itu tertanam dalam diri kita, bahwa kita itu tahu akan diri kita dengan segala kekurangan atau kelebihan, ataupun bahwa rasa tabah ini adalah suatu kekuatan kita menghadapi kenyataan. Karena setiap saat, setiap waktu itu kenyataan itu berubah, tidak akan selamanya itu seperti itu. Sedangkan cetek-cetekan saja, kita itu setiap saat, setiap waktu ada perubahan umur, perubahan fisik. Walaupun kita itu sebenarnya tidak mau, tapi kenyataan kita harus melakukan. Betul. Nah, jadi rasa tabah ini bukan suatu teori, tapi bagaimana kita menghadapi. Yang aku tidak mau, wah malah saya ini berat bagi saya. Tapi kalau saya hadapi, walaupun berat, tapi saya berani maju. Betul. Jadi rasa tabah itu adalah kekuatan mental dalam menghadapi segala sesuatu dengan segala risikonya. Rasa tabah. Jadi walaupun ini nanti ada serangan-serangan, ya itu kan mereka, bukan saya. Saya enak-enak saja, saya berani, ya udah maju. Kenyataannya walaupun kita tidak mau, kita tetap maju kok, kenyataannya. Tidak pernah kita itu mundur. Kalau kita mundur, wah, ketakutan akan nanti apa yang saya hadapi. Jadi karena di Garuh Jiwa itu adalah dalam belajar memahami rasa yang ada pada diri manusia, diri kita sendiri. Jadi rasa tabah itu lebih terfokus pada diri kita sendiri dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, walaupun yang saya hadapi itu dalam status pendidikan lebih tinggi, dalam status ekonomi dia lebih tinggi, bukan masalah bagi saya. Masalah saya, bagaimana saya menghadapi ini. Jadi rasa tabah itu bukan teori. Jadi bagaimana kita memahami diri kita. Apakah kita berani atau tidak. Itu suatu kekuatan batin, kekuatan mental, tabah itu. Seperti yang disampaikan Ki Argo tadi, sebagai contoh anaknya, betul, terserang mentalnya. Betul. Tapi kalau dia berani menghadapi, tidak masalah. Jadi memang rasa tabah itu adalah kekuatan pada diri pribadi manusianya, bukan suatu teori. Jadi tabah itu menghadapi sesuatu, sabar itu kalau saya itu adalah mengendalikan rasa yang ada ini. Yang seharusnya kita itu marah, tetapi kita ada kebijaksanaan lain. Apakah kalau saya nanti marah bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, ternyata malah nanti imbasnya tidak baik. Ya udah, diselesaikan dengan baik aja. Jadi rasa sabar dan tabah itu memang terkesan sama, tapi kenyataannya memang berbeda. Nah, untuk mencari perbedaan yang sebenarnya ini memang kita itu sulit untuk menyampaikan dengan kata-kata. Walaupun sebenarnya jadi beda. Tapi saya mau mengatakan yang bagaimana ya? Tidak bisa. Karena itu adalah raos. Nah, memang rasa itu untuk menyampaikan itu kita kalau belum dapat kalimat kata-kata yang pas. Untuk menyusun kalimatmu sulit. Sulit ya. Sebenarnya sederhana. Makanya
oleh Ki Ageng bahwa kalau jiwa itu yang cedek-cedek saja. Kalau jiwa itu sepele, ya kita masuk dulu ke dalam hati. Apakah ini dalam ranah ini apa? Ini sabar. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana kita akan menyampaikan rasa ini. Sabar, sabar itu apa ya? Tabah itu apa ya? Tabah itu menghadapi peduan yang kita hadapi. Sabar, ini peduan di dalam diri kita, dalam rasa kita, mengetahui rasa dalam diri kita ini, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, rasa yang ada pada diri kita ini. Ini sabar. Jadi kalau dilihat dari mata, itu memang secara fisik, wah, kayak di nesoni orang balas nesu, kayak di sio-sio kok ya penak-penak bae. Itu secara pandangan mata itu sabar, itu tabah. Itu secara panca indera memang seperti itu. Ada barangnya, ada teorinya. Tapi kalau rasa, bagaimana kita memahami rasa ini, rasa tabah dan rasa sabar? Karena ini ada dua kata, hampir sama, tapi memang berbeda. Dalam prakteknya pun, dalam kejadiannya pun, sebab kejadiannya pun berbeda. Itu menurut saya tentang rasa tabah dan rasa sabar. Mungkin bisa menambahi pandangan kita masing-masing dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bermanfaat. Nambah mumet. Ini kalau gimbal watu hitam itu jadinya kalau orang itu Pak, jadi bahasa Indonesia ini mesti luka di hati. Nah, bisa dari diri sendiri. Kalau nggak bisa dari diri sendiri, ya mesti orang lain. Orang lain tak balut luka hatimu. Ya, tapi ya siapa yang balut luka hati, yang mungkin ya kekasihnya apa-apa. Tapi banyak kan proses ya. Ada yang lama sekali, jadi wah kayak gimbal watu hitam. Nah, ngilangi watu hitam itu ya lewat diri sendiri. Diri sendiri dengan filosofi bisa. Dengan bahasa filosof. Jadi bahasa filosof itu untuk mengurangi kesedihan kasarane wong ora dibojoi ya rekoso, duwe bojo ya rekoso. Jadi kadang-kadang ya dengan filosofi wis ora apa-apa. Itu kan filsafat. Pilang-pilang iso nglakoni. Jadi untuk menghilangi gimbolan watu hitam itu ya cari sebanyak-banyaknya filosofi yang itu kan. Nah, kalau di sini nggak bisa, biasanya dilalah temen nyelemong apa karena curhat, nah nyelemong konco itu sudah memberi memberi kebahagiaan, memberi ya, mengurangi lah. Tapi ya sampai ada yang bertahun-tahun itu wah, sulit sekali. Apalagi yang wanita itu kalau sudah disakiti, wah sudah Nandes. wes. Jadi banyu ora gelem nyawuk, jadi godhong gak nyuwek. Wes. Lewat dalane pilih mabur. Tenane lah. Sudah rasa kan Mbak. Monggo Mbak Ina. Ya, Singgung lo ya. ngomong mungkin nek Mbak aku kayak opo kayak Mas Beliran mungkin rada kurang ya. Kok kayak duit sing akeh ngono ya. Itu bisa ya. Monggo, Pak. Ngomongan tok tak kira ora iso. Saya pengalaman tabah dan Ya iki genah iki. Monggo. Jangan mboten napa-napa, wis bebas. Pengalaman sabar sama tabah ya. Kalau definisi saya, sabar itu dari objek lain dari orang biasanya saya. Jadi ini umpamanya saya dikatakan, kowe elek, padahal aku ora rumangsa elek. Tapi pengen anyel, tapi ya ngopo? Memang kok nek perang dadi aku dadi ayu. Kan biasanya dari apa ya, dari orang lain.
Terus yes kayak gitu biasanya ya sama anak suami biasa pertengkaran, tetap saya masih sabar, masih punya batas. Nggak tahu nek sabare Kawula jiwa nggak ada batasnya, nggak tahu, tapi kalau saya masih ada batasnya. Nah setiap hampir mesti nek pemene sama anak marah. Ngalah ngamuk. Nek wis bobok ya engko ya tak peluk, tak cium. Oh, apa tetap apa ya merasa oh iya aku mau rasane tawar kepengen diparani ya. Aku mau nesu kayak mesake anakku ki cilik durung mengalami usia seaku kok dhek tak apa ya disuruh menuruti perintahku sing gini. Makanya terus ya tetap sabar walaupun sesuk dibaleni meneh. Oh iya. Tapi sesuk dibaleni meneh. Ora dibaleni kelapan meneh. Oh iya. Kalau tabah itu lebih apa ya? Lebih ke Gusti atau alam semesta yang belum apa ya memberikan. Jadinya kalau saya ya masih kos, pengen punya rumah. Lah terus dengan jalan apa masa arep apa ngerampok apa arep golek amit ya ngomongane selingkuhan ben duwe omah, tapi kan tetep ya Tuhan Gusti gini loh kok uripku kok gini kok liyane wis nyawang do duwe omah aku durung duwe omah dhewe, tetep ya wis tak jalani sampai sekian lama sing penting apa tetep apa ya berpikir untuk pengen menjalani sik wae enggak pengen apa ya belum ya belum pengen mencong ke sana ke sini, pokoknya tetap dijalani. Jadi ini ngopo ya kok Gusti jek ngeki aku ngene ya gitu loh. Jadi ini tabahi lebih ke keadaan sama keadaan mungkin belum diizinkan alam semesta atau gimana, terus pokoknya oh eneng apa pi doorpress lomba dan menerima terpaksa. Terus pokoknya ada doorpress kayak gitu aku neng omahe duwe kulkas ndonga mbok muga-muga itu kulkas tapi nyatanya orang ya wis jadine apa ya lebih ke keadaan gitu loh. Mbak aku ra. Jadi ya itu tadi yang saya mau tanyakan, apakah di Kawula Jiwa itu ada sabar itu ada batasnya apa tidak? Jujur saya belum bisa, tetap mesti ada batasnya. Wah, aku jadi kali-kali Bang Gres sih aku. Sampun ngoten Nggih. Nah, baik. Jadi saya keinget tulisan Bang Gres. Kemarin saya bertanya Bang Gres, apakah masih mempunyai simpanan Selingkuhan? Bukan. Oh. Yang tak ada tulis itu, Bang. Oke. Skripsi apa itu Bang namanya? Oh ya, skripsi. Nah, udah, itu di bukunya handbook ada. Handbook ada kan saya pelajari karena di situ saya ingin mempelajari tentang bagaimana memberikan solusi tanpa menasihati. Nah, begini. Sabar, tabah menurut saya adalah wohing, buah dari. Kalau menurut saya dalam Ki Ageng Sura Menteram itu sabar nek batasnya apa ora, menurut kita coba pelajari bersama-sama. Yang saya ketahui, ketika saya mengalami sesuatu, apakah itu berbentuk keinginan barang atau berbentuk dalam rasa ingin bahagia, ingin ayam tentrem, pengen ra diganggu dan seterusnya. Di situ saya mulai berpikir, ketika keinginan saya ini dituruti atau tidak, yang berdampak membuahkan hasil sabar atau tabah, itu saya teliti, maksudnya begini, keinginan saya itu apakah bisa saya rubah atau tidak. Ketika keinginan saya memang tidak bisa saya rubah, otomatis segera untuk menyadari. Jadi saya tidak menggunakan kata sabar atau tabah, saya menggunakan kata sadar, menyadari. Contoh, ketika gigi saya empong, putus 1, panupa tanggal 1, saya tidak bisa menumbuhkan gigi kok. Dan saya uang untuk pasang gigi juga nggak punya.
Apa yang terjadi? Ya menyadari. Ya sombong ya wis ra apa-apa karena nggo nutupi kuwi aku nambal orang duwe ragat ya wis kandhani kaya ngene iki. Dan ketika saya itu temu dengan orang, bergaul, serat atau tutupi. Dan ketika saya dikatakan bahwa untuk mompong jenom, aku ora masalah. Aku ora bakal nesu. Karena saya menyadari yang dia katakan itu suatu kebenaran. Dan saya menyadari bahwa untuk bahasanya orang, untuk nutupi raos wirang, rasa hiseri ya kudune mbok pasangi untu. Lah kan duwe terus piye? Lah di situ mulai saya namanya menyadari, sadar. Apakah disebut sabar atau tabah saya tidak tahu. Jadi apapun resiko yang sudah saya ambil pilihan saat itu, apapun resikonya saya menyadari orang masalah aku ora bakal nesu. Yang di sini saya inginkan apa? Sabar tabah itu woheng. Woheng neliti ketika awake dhewe duwe kepinginan, duwe karep, duwe gagasan, kita harus neliti gagasan iki mau. Gagasan iki mau awake dhewe iso ngrubah apa ora? Seperti yang katakan Ki Suwala, awake dhewe bakal tuwa. Nek tuwa iki mesti apa to? Mreteli, masuk anginen, kuru, uwanen, botak, mlaku wis liat-liat, itu pasti. Jadi ora nek bahasa sabar itu malah menyiksa dia. Menurut saya ya, sabar itu malah menyiksa dia. Tabah itu menyiksa dia. Itu bukan perlu disabari, bukan perlu ditabahi, tapi perlu disadari. Akhirnya ya, kabeh ngalami padha kok. Kalau di dalam karo jiwa, seperti yang dikatakan harga masalah fisik, wis ana urusan. Mau kita itu rasa kok. Tapi kenapa Ki Ageng mengungkapkan itu sebagai contoh bahwa ada manusia atau orang yang berpikir tentang itu. Lah ketika Ki Ageng bercerita tentang peristiwa tadi, kita sebagai pelajar kawul jiwa enek gur mikir, apa ya ana ya wong kaya ngono. Ya ana nyatane no. Oh berarti lho mudeng kawruhe. Durung ngerti ilmune. Padahal nek Ki Ageng kumpul sak koncone ora masalah. Gitu loh. Yang masalah orang lain. Orang lain. Makanya Sandi mengatakan sabar tabah adalah dua-duanya rasa. Kenapa saya mengatakan rasa? Karena tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Dan itu sampai akhir zaman pasti terjadi perbedaan dan persamaan. Nah ketika kita menghadapi itu tadi, kan saya mengatakan itu woheng. Sabar tabah itu woheng. Kalau saya di dalam Ki Ageng Sementara, saya tidak mendapatkan sabar atau mendapatkan tabah. Tapi mendapatkan menyadari ini bisa saya rubah. Atau ini tidak saya bisa rubah. Ketika saya tidak bisa rubah, masalah umur, masalah fisik menjadi tua, mereteli, wong loro. Cuma langkah apa yang kita ambil? Kalau toh sampai mentok, kita bisa merubah peristiwa itu, tapi ragat untuk merubah itu kita wis mentok reso, timbulnya menyadari, ya wis. Wong Jawa jenenge nglenggono. Mungkin iso di bahasa Indonesia sabar, iso diomongke tabah. Nek wong Jawa luwih nandhese nglenggono marap kahanan sing ana merga kowe ra iso ngrubah. Umpama toh kowe iso ngrubah, sing mbok ngrubah bondomu ragatmu wis cukup. Dinggo perlu liyane. Akhirnya kita menjadi menyadari. Mungkin jadi itu saja Pak. Sabar, tabah itu adalah woheng neliti saka kahanan sing dihadapi, di sing iso dirubah, di sing rasa ndang diteliti. Kira-kira sing dirubah sak mampune, sing rasa dirubah ya awake dhewe mlaku sak mampune. Akhirnya awake dhewe ngerti di dalam Ki Ageng Sumatera bahwa manusia di seluruh dunia ora lanang ra wedok, ora bodho pinter, ora gali ra piyayi, ora pejabat, ora rakyat, rasipun sami. Itu aja matur nuwun. Jawab Mbak tadi akhirnya nek kawus dulu gimana? Yaitu gagasan sama kesadarannya dimatikan, nggak digagas terusan. Disadari. Jadi ya itu memang agak sulit ya. Mesti kelingan terus, kelingan. Tapi kalau dimatikan harus digagas. Secara manusiawi tetap pikir. Betul, iya. betul, Tapi Mbak. ada Betul. nanti ada Itu benar. waktu nanti terus ya wis rasa tak gagas. Apalagi nek wis dadi seorang ibu iki ora mikir awake dhewe sing dipikir Betul. anak itu. Ya, Suwene wis dipikir. Ya sama Mbak, sebetulnya sama orang lanang ra wedok gitu. Gitu Mbak. Saya apa ya saya ungkapkan tadi mungkin memang tidak menjawab nggih, tapi yang saya uraikan tadi ketika saya belajar di Ageng Sementara. Lah, apa yang saya katakan tadi apakah menambahi, apakah istilah jenengan tadi mendapatkan wawasan atau
umpamane wong, oh aku ketemu carane mikir sing anyar, carane gagas sing anyar, carane neliti sing anyar, begitu aja. Karena gone Ki Ageng itu kan gur wiritane apa to, Mas? Nyinau, neliti pikirane dhewe, gagasane dhewe, karepe dhewe. Ora enek bener salah. Dan yang jenengan katakan tidak ada salah sama sekali. Nah, teman-teman mengungkapkan di sini, kalau saya tetap setelah saya mempelajari Ki Ageng Suleman, apa yang saya latih, saya alami, seperti saya kasih contoh tadi untuk wompong, aku ngeragati ra kuat, mesti engko dingeneke canang buat diompong, tapi saya menyadari saya tidak akan sakit hati. Kenapa saya sakit hati kon jenengan tadi? Kalau saya sudah marah-marah, apa untukku bali? Apakah saya setelah marah-marah, aku bakal ayu? Dan kalau marah-marah hubungan saya dengan dia, terus piye? Makanya wong Jawa ngomong, orang-orang itu, nek kono menyakiti awake dhewe, terus awake dhewe ganti menyakiti. Lah apa bedane awake dhewe karo kowe? Karo liyane ndak ada bedanya. Padahal kita sebagai manusia sering belajar mengolah rasa, mengolah jiwa tentang rasa-rasa yang ada di dalam manusia, sesifat-sifatnya kuwi timbule saka apa, carane ngatasi piye, engko wae apa, kan ngoten. Ngoten, Mbak. Jadi tidak ada benar salah, jadi tetap saya mengatakan benar. Oke. Ini yang disampaikan panjang lebar oleh Ki Brawetan tadi, itu adalah suatu proses sebab kedadosan terjadinya rasa tabah dan rasa sabar. Memang rasa sabar dan rasa tabah ini kita hanya perlu menyadari bahwa itu terjadi, memang terjadi pada setiap diri manusia. Jadi tidak pernah ini hilang. Misalkan kita ada kemauan yang belum tercapai, akan terpikirkan terus, itu memang benar, wajar. Cuman apa yang harus dilakukan kita pada saat ini? Tentunya saja ada prioritas yang perlu diutamakan saat ini. Kita akan melakukan apa? Jadi suatu gagasan, rencana atau keinginan yang ada pada pemikiran-pemikiran kita itu memang ada, tidak bisa hilang. Sebab tujuan, misalkan Mbak Ani, Mbak Ina itu kan mempunyai tujuan menginginkan sebuah rumah. Sampai saat ini belum tercapai. Kalau memang ada tekad untuk mempunyai rumah, itu bisa. Secara ini dari isi ulangannya Ki Ageng itu praktisnya sregep, gemi, setiti. Kita rajin bekerja, setiti dalam manajemen keuangan, gemi, setiti, hati-hati dalam membelanjakan. Pasti tercapai. Cuma waktunya kapan kita tidak bisa. Sesuai apa yang kita cari, yang kita kumpulkan, dan tujuan apa yang akan kita inginkan. Di titik-titik pengennya kayak rumah gedong. Kan tidak bisa. Tidak usah. Tapi kalau hanya ingin punya rumah, bisa kok. Kenapa tidak bisa? Tempat ada. Material ada. Nah, uang juga ada. Tapi bagaimana kita mengumpulkan? Bukan mencari, mengumpulkan. Mencari itu sudah tentu ya. Mengumpulkan. Terus membelanjakan. Jangan terlalu hemat. Tapi kalau kita ini membelanjakan yang semestinya, itu sudah pas. Disisakan untuk butuh. Iya. Makanya ada ketetapan di Kaulu Jiwa itu tentang lelakon yang dijalankan oleh seseorang. Itu ada ketetapan sonem. Butuh, cukup, perlu, bener, mesti, pena. Butuh, cukup, perlu, bener, mesti, pena. Apabila itu kita itu mempunyai sesuatu yang kita inginkan, kalau kita itu dengan berjalan yang sebenarnya, yang semestinya, pasti tercapai. Cuma waktunya kapan? Sesuai sergepe, PKT, pinter sing kelompok edit, mesti kelakon. Dijamin, nek stempele dijamin. Ya, tandesane siji. Apa? Kudu ngerti kaweruhe. Ya. Nah, itu loh. Jadi apa yang kita butuhkan dari kita kayak kaweruhe. Saya lupa tadi Bang Gres. Saya membaca bukunya di situ.
di sepanjang zaman peradaban manusia. Keinginan manusia itu hanya dua. Ingin lebih dan ingin tetap. Ingin lebih dan ingin tetap. Awet. Ingin lebih kaya, ingin lebih terkenal, ingin tetap tentram, ingin tetap sejahtera, ingin dan lain-lain dan seterusnya dan sebagainya. Di dalam buku Bangkres, ya kalau orang kepengen lebih ya berinovasi, berkreasi. Kalau ingin tetap, ya apa namanya bahasanya, digali lagi, dilestarikan agar tetap. Dan saya rasa-rasakan beberapa hari saya teliti, itu saya mengatakan, oh bener, uangnya gue kepengen tetap, kalau kepengen luweh. Lah, cuma kadang-kadang kalau awake dhewe ra ngerti kawruhe, ketika mencapai ingin lebih, salah ora salah. Kepingin tetap, salah ora salah. Cuma permasalahan ketika ingin tetap dan ingin lebih, kadang-kadang kita melakukan kegiatan yang merugikan orang lain ini loh. Makanya itu yang tidak butuhkan kawruhe. Aja nganti awake dhewe kepengin sugih, awake dhewe kepengin tetep merugikan orang lain. Ini loh. Wis ora sak mestine. Ya wis ora sak mestine, gitu loh. Mesti ora penak. Iya. Terus saya membaca, oh ya bener ini uang kepengin sak dunia itu. Saya yakin mesti jawabannya iya. Seluruh dunia kepengin lebih dan kepengin tetap. Lebih baik, tetap baik. Gitu. Bunga sakjeke. Sakjeke gitu loh. Lah itu tadi. Nah, makane sing nggawe bunga peteng dedet kahanan donya nganti ora ngerti lor kidul. Ya kuwi si Mary Pambegan. Si Mary Pambegan kuwi mau duwe anak loro. Si Mary Pambegan kuwi ndek anak loro, ya kuwi mau apa? Ngongso karo kipa-kipa. Duwe putu loro. Apa kuwi? Muring karo wirang. Duwe buyut loro, ngalu, halu karo mata aji. Aku kudu tetep lah. Mata aji nyedak-nyedake wis omongan ya jenenge wong sing pas rapalah. Lah nek ageng ngoten niku, Mbak. Jadi si Mary Pambegan tadi seperti itu. Si Mary Pambegan ki mau duwe anak loro sing jenenge Ngongso karo kipa-kipa. Dadi golek mati-matian karo wegah mati-matian. Wis wegah ya, wis pokoke nek ditulani kae wegah. Digoncenge ke harga wegah aku pokoke wis. Aku kudu goncenge kae. Nah, maran ketika aku mau ketemu itu kan. Iso menyadari, iso diteliti nalika jemparing dipun tamakaken pitenah dados ambyar arum kados puspa wangi jarene Ki Ageng dudu jariku. Tapi nek tak rasa-rasake ya ngono, ketika aku wis ngerti karakter iki mau otomatis awake dhewe arep dipanah fitnah apa wae. Wis ora mempan ditemake. Malah dadi gondo arum mergo ngerti carane neliti kaya niku wau. Aku nek nesu-nesu aku tambah ayu. Apa nek aku ora mbok goncengke terus aku rekoso to, Mas? Lah terus nek kowe untuk mompong kuwi apa kowe terus wirang? Ngopo wirang wong kasunyatan kok wirang? Nyambut lho, Bang nggih. Itu seperti itu. Jadi saya tadi Mas Hidro di dalam Ki Ageng itu wis aku ketemune gara-gara kowe takon sing bener. Takon sing bener. Nek takonmu bener mesti jawabannya bener. Saya layani karo iki tau nang grup. Takon wong-wong sing piye? Iki ciri-ciri yakin ora ngene kudu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yakin bener. Ora iki terus iki mbuh akhire. Karena saya bertanya, karena saya tahu jawaban dia bertanya, kuwi kok ngerti jawab tekan gitu dia mesti salah.
Kenapa? Karena manusia semat derajat keramat kuwi ora njamin nek bakal kawruhe leres dan dadi panutan ngenter Mas Indra. Maksudnya begitu. Makanya niki agak betul. Tatak tetek iki kudu nang awake dhewe, sika nyinau srine dhewe. Nek ora mudheng ayo kandha takon junggringkan ngenten iki. Mboten enten leres, mboten enten awon. Wontenipun ngudarasa, oh apa ya sing sisa petik nang gone ajaran kawruh Jawa ning niki ageng. Karena kejiwaan barang ora ketok, makane ki ageng wanti-wanti. Ora sah jero-jeronan. Mas Irwan, cedak-cedakan. Makane Mas Irwan tadi ngomongnya cedak-cedakan. Aku seneng banget. Wah, piye Bos? Mantap. Mantap. Uang ketemu uang. Mungkin kalimatnya Mas Irwan iki sederhana. Bagi wong liya karo liyane mungkin sederhana. Ning lakune iso ngomong kuwi mau ora gampang. Iya. Ngeranteng itu. Oh, iya nek dhewe ra nglakoni ra mungkin. Karena kalau dia orang lakoni pasti peristiwa itu ada putus. Karena urut teruntut, awake ya cetha ditakoni. Piye iki brang wetan aku wis mantap. Lendai kan. Enggak nang jenengan aja ngono terus sih. Itu belum. Hubungan yang yayang. Aja. Oh, Magres. Wong liya tangno wae. Andani saomah ayu dhewe. Lah, pati padha kula aku sama ya bagus dhewe, anak siji guru wedok. Mari Magres. Oke, Monggo. Terima kasih. Saya cerita aja pengalaman aja ya. Yang saya rasakan memang tabah itu sebenarnya saya nggak pernah merasakan tabah gitu ya, nggak pernah. Tetapi yang sering saya rasakan itu sabar. Sehingga bagi saya yang saya rasakan tabah itu sebenarnya kumpulan kesabaran saya. Lalu orang lain itu menyimpulkan itu tabah. Karena dari berbagai kesabaran yang sudah saya praktekkan, ketika menghadapi situasi, kondisi yang bagi pandangan umum termasuk juga pandangan saya sendiri, ini adalah suasana kondisi yang paling parah dalam kehidupannya, istilahnya menderita gitu ya. Bagi orang lain ini suatu penderitaan. Paling ciloko, Pak. Paling ciloko gitu ya. Paling susah. Itu saya santai-santai saja. Sementara yang lain itu merasa saya, wah kok luar biasa kok isu bisa hidup itu dalam posisi yang setabah itu gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi saya nggak pernah merasa tabah. Tetapi yang selalu saya rasakan itu saya berjuang untuk sabar. Itu yang selalu saya sering. Dan berjuang untuk sabar itu apa? Kalau melihat bertemu dengan orang lain ya kayak contohnya kayak Argo mungkin ngenyek kita. Lalu kita pingin balas gitu, ditahan. Nah itu sabar. Oh ya sabar. Pingin balas gitu. Itu dari orang lain. Dan juga dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri juga pingin ini, pingin itu ya terus sabar gitu ya. Jadi kesabaran itu ya seperti yang dikatakan juga beberapa sebutan dari Ki Wolo tadi ya. Bagaimana upaya mengendalikan diri untuk bereaksi yang negatif gitu ya. Bereaksi yang negatif terhadap apa saja yang kita hadapi, kita alami. Jadi bagi saya yang pertama itu kumpulan kesabaran saya. Mungkin itulah yang bagi orang lain itu melihat itu tabah gitu ya. Tapi saya dibilang saya merasa tabah itu juga saya nggak pernah merasa saya tabah gitu ya. Karena makanya kalau doa ada gusik kalau paling sabar. Ya, paling sabar ada gitu ya. Ya. Jadi itu ya itu yang karena ini saya jujur pada apa yang saya rasakan aja gitu ya. Saya ada satu contoh ya yang kita lalu menilai orang lain tidak tabah itu biasanya ketika menghadapi penderitaan, terutama misalnya ada yang mati, keluarga orang yang dikasihi itu mati dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada saudara di kampung itu minggu ini istrinya meninggal. Seminggu kemudian anak satu-satunya meninggal. Mereka punya anak satu. Dia marah. Karena merasa hidup ini kan diatur oleh Tuhan seutuhnya ya. Ngambil itu busur dan panah dari kamar keluar. Dan ini orang sudah pada datang semua gitu mau doa gitu ya. Mana kau Tuhan Allah itu? Terlalu kamu panah ke atas gitu. Begitu anak panahnya jatuh lagi, dia lemes.
terus berdoa. Pas berdoa itu juga masih marah-marah ya sama Tuhan. Nah, biasanya di sana kalau doa pas di doa umat ya, biasa di misa di gereja itu, doa umat itu kan giliran ada yang ini. Dan keluarga yang berduka itu ya wajib menyampaikan doa juga. Apa sampai kayak giliran dia yang masih marah sama Tuhan bilang gini. Dia kutip ayat Alkitab itu. Ya Tuhan, saya tahu Engkaulah yang memberi dan Engkaulah juga yang mengambil. Tapi hati-hati Tuhan. Jadi Tuhan diancam gitu. Jadi itu tabah itu kita menilai orang gitu, atau orang menilai kita gitu kalau menurut saya. Tapi bagi kita sendiri sebenarnya itu kumpulan kesabaran itulah nanti jadi yang sesuatu kekuatan bagi kita untuk menghadapi suasana-suasana, kondisi-kondisi kehidupan yang menurut pandangan umum itu parah, itu menderita, itu kehidupan yang paling menyedihkan gitu ya. Tapi kadang dalam pandangan orang itu kehidupan paling menyedihkan, ternyata bagi yang menjalankan itu tidak, enak-enak saja. Saya kasih contoh. Dulu waktu masih aktif di gereja itu kan disuruh kunjungin orang-orang yang menderita. Yang menderita terus dipetani. Yang menderita pasti 1, orang sakit. 2, gelandangan. 3, orang defabel. Itu masih ada pandangan begitu. Dikira itu orang menderita. Termasuk bendang. Didatangin gitu ya. Terus orang yang gelandangan sudah, orang sakit, orang defabel, gelandangan, orang miskin gitu ya. Bagi tugas. Itu disuruh wawancara. Saya waktu itu disuruh cari gelandangan. Saya cari gelandangan di Mangkunegaran. Yang saya lihat setiap malam dia tidur di emperan rumah toko di Mangkunegaran. Saya datang malam-malam ke sana ngajak ngomong. Ternyata menurut saya kaget, orangnya enggak saya tuh yang saya sudah menerima hidup saya di sini karena istri saya sudah enggak ada. Saya hanya punya istri saya dan saya sudah berjanji dengan istri saya tidak akan menikah lagi dan saya mencari bentuk-bentuk kehidupan yang menurut saya ya menyenangkan buat saya, dan ini menyenangkan buat saya. Tidur di emperan toko ini menyenangkan buat saya. Rumah saya sudah seluas bumi, setinggi langit. Kalau di rumah, dia bisa muncul di situ kalimat seperti itu. Kaget saya. Ya betul ya, muncul itu. Muncul rasa itu Bang ya. Muncul rasa bahwa rumah saya itu seluas bumi, setinggi langit. Itu gelandangan bisa muni gitu. Jadi itu suatu pengalaman bagi orang lain ini. Tabah banget ya. Bisa menjalani urip turunan emperan toko. Padahal saya ngalami itu tidak merasa itu. Lebih tabah ya? Iya. Yang tanya lebih tabah ya. Jadi itu contoh si tabah si ratabah. Iya. Lah kok gelem hobi. Jadi itu kadang-kadang gitu. Ya kembali lagi. Apakah tadi pertanyaan Mbak Ina, apakah di Kaur Jiwa itu ada tabah dan lain sebagainya? Nanti saya akan bacakan, tapi dalam versi bahasa Indonesia, bagaimana Ki Ageng bicara mengenai kesabaran dan ketabahan, dan sebenarnya itu apa yang membuat orang itu nggak sabar dan nggak tabah, itu apa? Justru akarnya, backgroundnya apa? Sebabnya orang nggak sabar dan nggak tabah itu apa? Itu sudah disampaikan Ki Ageng. Tapi kita sudah bisa meneliti juga sebenarnya yang kita sabar atau tidak sabar pun konteksnya kita itu sebenarnya setiap hari hanya berhadapan dengan 2 masalah. Masalah itu bikin kita sabar atau tidak. Atau kita menghadapi 2 masalah itu kita sabar atau tidak. Yaitu 1, masalah getun. Dan yang kedua masalah sumelang. Makanya orang bilang punya banyak masalah, jangan percaya. Masalahnya dia itu hanya 2. Kita semua itu masalahnya hanya 2. Getun sama sumelang. Getun itu ya kecewa dengan suasana yang pernah terjadi, yang sudah terjadi atau yang sampai sekarang terjadi seperti ini. Kok masih, kenapa hidupku kok masih kayak gini terus? Getun.
Kenapa kok anak saya begini? Kenapa suami saya kok begini? Getun, karena Kenapa istri saya karena begini? kita Kenapa karena istri saya begini? karena apa? Karena kita punya karep untuk orang lain juga. Kita punya target karep, kita pingin anak itu harus begini. Saya tuh sampai kemarin anakku saya suruh latihan, sudah diajarin orjen itu suruh latihan setiap hari, kan hanya hari Sabtu tuh gurunya datang. Itu ya kalau nggak disuruh ya nggak latihan gitu ya, nggak ngulangin. Sampai wah ini kok tidak sesuai harapan saya gitu ya. Mau marah tapi marah gimana? Terus saya sepakat dengan dia. Karena sudah latihan sabar tadi. Kita udah mulai, sampai di sekolah juga saya praktekkan. Jadi ketika marah atau pingin marah karena ada perilaku anak-anak itu orang lain tidak sesuai dengan yang kita harapkan, biasanya kan menghukum. Hukum gitu ya. Dan itu kadang hukuman itu tidak bikin jerah juga anak-anak. Wah, ora apa-apa, hanya kuras WC kok, ora apa-apa. Besok ulangi lagi kuras WC, gampang kuras WC ngono. Jadi guru tuh malah mikirkan menghukum. Sekarang saya bilang tidak. Kita mikirkan konsekuensi dan itu harus sepakat dengan dia gitu loh. Oke, sepakatnya dan kesepakatan itu cari alasannya. Anak-anak disuruh nyari alasan mengapa sampai dia tidak bisa melakukan sesuatu yang menurut kita seharusnya dia lakukan gitu ya. Nah, dengan anak saya gitu. Gimana? Kamu kok kurang latihan, kira-kira alasannya kenapa? Oh iya, saya main HP terus. Yaudah, berarti jalan keluarnya apa? Udah HP disita saja. Oh, oke. Kamu setuju? Ya udah, disita. Sudah. Sampai kapan? Ya nanti sampai saya sudah rutin latihan sendiri. Ya udah. Jadi disepakati. Jadi kita juga ya secara emosional itu sudah tidak terpengaruh biasanya dengan kalau menghukum itu sudah, kalau dititeni saya kalau dulu menghukum itu saya dengan orang yang saya hukum itu sudah anyel gitu loh. Terus dia nanti ngajak, karena anak biasanya ngajak gampang lupa kan, meskipun udah dihukum baru beberapa jam kemudian ngajak dengan kita tuh sudah biasa lagi ngomongnya, kita masih mikirkan kesalahan dia. Wiki kok wis teko ngomong ya ape-apen seolah-olah tidak ada masalah gitu. Anak itu bisa seperti itu. Lah gimana orang tua ini? Kadang orang tua yang kaku sendiri toh. Iki mau lagi tak nesu-nesu kok saiki ngomong penak wae kayak orang no salah gitu ya. Itu sebenarnya juga kita masih berada terus pada getun kita sebenarnya. Jadi ketika getun dan sumelang ini makin mendominasi, yaitu kesabaran kita tadi itu akan hilang gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menghapus getun dan sumelang? Itu ada hanya salah satu cara kan kalau di kabur jiwa. Mengapa kita getun? Getun itu berarti kita ingat lagi sesuatu yang sudah lewat. Sumelang itu kita khawatir iki sesuk anakku cilik piye iki, urung duwe omah piye iki, bojoku urung duwe gawean sing tetep piye iki ngono, dan aku ya urung duwe gawean piye iki. Sumelang itu ndak dipikir terus, getun juga dipikir terus, kita terus habis waktu karena waktunya itu habis untuk mikir sumelang, mikir yang ke depan, mikir yang ke belakang. Yang sekarang ini terlupakan. Nah, itu yang makanya disebut supaya bisa membuat getun dan sumelang pecah, mati, ya udah merasakan rasa hidup. Itu cara yang pertama gitu ya. Cara yang pertama. Tapi itu dibutuhkan dibutuhkan latihan memang. Ya. Menerima, ya, menyadari. Raos gesang itu apa ya? Itu aku krasa ono saiki kene kaya ngene gelem. Apapun yang saya alami ini memang mungkin perjalanan hidup saya memang harus lewati ini semua. Udah gelem. Ya wes tak lakoni ini harus lakukan apa? Yang
yang cetek-cetek tadi, yang ini besok ini harus persiapan apa lagi, untuk apa lagi. Itu yang cetek-cetek tadi, yang itu mikir. Yang saya di anak sekolah saya latihan gitu. Bayangkan kamu umur 50 kamu di mana? Itu baru kelas 1 SMP itu saya suruh bayangkan saya. Oke, 50 berarti berapa tahun kemudian? Ambil separohnya. Kalau umur 50 di sana, umur 25 kira-kira kamu di mana? Sebagai apa? Oke. Ini diikat. Coba sekarang bayangkan 10 tahun lagi. Ya, umur 17 berarti kamu tamat SMA. Kamu SMA-nya di mana? Coba. Nah, terus mundur-mundur lagi tahun depan, minggu depan dan sebagainya. Akhirnya dia merinci bisa melihat bahwa sampai ke sana itu saya perlu persiapan apa. Itu latihan. Terima kasih. Jadi kemudian ini kembali lagi ke ini tabah dan sabar tadi. Jadi latihan merasakan rasa hidup tadi itu akan memampukan kita itu akhirnya terampil gitu loh. Terampil dalam menghadapi getun dan sumelang. Tampil cerdas. Ngopo kok aku kok mikir hal-hal yang lewat dah. Itu perlu memang latihan menyadari terus. Sama seperti itu tadi. Bahasanya menangi terus dong. Iya. Kalau yang sadar saat ini. Kalau yang tadi itu kan sabar yang tadi ya. Itu kan kalau kita menghadapi orang lain loh. Tapi kebanyakan juga nggak ada orang lain pun kita nggak bisa melakukan apa-apa. Iya. Karena pikiran kita ngajak kita mikir ke hal-hal yang kesana yang sudah lewat dan membayangkan itu. Lalu kita tengok-tengok tok. Tenger tanpa diloko. Ya. Itu pikiran itu membuat kita kalau nggak menghadapi siapa-siapa, itu yang harus latihan terus itu kesadaran hidup tadi. Raus urip tadi aku krasa ono saiki kene koyo ngene. Engko isin dhewe lho aku gur tengok-tengok. Oh saiki aku ngopo? Gitu. Jadi itu latihan. Tapi kemampuan orang menjadi sabar itu apa sebenarnya di dalam Ki Ageng itu? Menjadi menjadi tabah dan sabar itu sebenarnya ada sesuatu yang menurut Ki Ageng itu yang tidak ada, yang kurang. Apa itu? Saya mau bacakan ini dalam versi bahasa Indonesia ya. Hal-hal yang menimbulkan pertengkaran dan atau hal-hal yang menimbulkan cinta kasih antara suami dan istri. Seorang suami baru pulang dari tempat kerjanya dan dia merasa lapar. Tetapi nasi yang ditanah oleh istrinya belum matang. Sehingga si suami itu marah timbulnya dan kemudian terjadilah pertengkaran antara suami dan istri itu. Dalam masalah terjadinya pertengkaran ini, jelaslah bahwa pada si suami itu tidak terdapat rasa cinta kasih dan dia selalu merasa benar sendiri. Tapi kalau terdapat rasa cinta kasih, si suami itu pasti bisa merasakan rasa istrinya. Dia bisa mengerti bahwa istrinya belum selesai menanak nasi, pasti ada sebabnya. Dia dapat menanyakan dengan tenang dan sabar. Bu, waktu sudah hari gini kok nasi belum selesai ditanak. Apakah ada yang menyebabkannya? Sang istri menjawab, Pak, anak kita sejak pagi tadi rewel terus dan menangis, tidak mau ditinggal, sehingga aku terlambat menanak nasi. Memang demikianlah yang terjadinya. Seorang istri marah-marah terhadap suaminya yang pergi sejak sore hari dan baru pulang pada tengah malam. Lalu terjadilah pertengkaran antara suami istri itu. Jelaslah bahwa pada si istri itu belum lahir rasa cinta kasihnya, sehingga dia merasa benar sendiri. Kalau rasa cinta kasihnya itu lahir, dia bisa merasakan rasa suaminya dan bisa mengerti bahwa sang suami pulang tengah malam itu pasti ada sebabnya. Dan dia bisa menanyakan sebab-sebabnya dengan baik. Pak,
engkau pergi dari sore dan baru pulang tengah malam. Ada apa? Suaminya menjawab, Bu, aku ditahan oleh kawan-kawan lama yang sudah sangat lama tidak saling berjumpa. Kenyataannya memang begitu. Jadi dari bacaan tadi ada sesuatu yang disebut oleh Ki Ageng, bahwa memang rasa sabar itu pasti ada jika ada rasa yang lain tidak ada. Apa itu? Rasa cinta kasih, atau yang di bahasa Jawa disebut sih. Lah, orang itu kalau bisa sampai punya kasih, cinta kasih itu, lalu latihannya seperti apa? Apakah kasih itu datang sendiri? Ya, saya kira konsepnya sama nanti ya di ini. Kalau kasih itu sebenarnya, atau sih itu kemampuan dari seseorang yang kalau mau dilihat nanti di apa namanya, di proses olah rasa itu, kalau sudah kita sampai pada tahap merasakan rasa aku tanpa ciri, itu nanti utuh rasa sih itu akan menjadi pendorong utama dalam rasa kita yang menguasai seluruh perjalanan dinamika karep dan lain sebagainya. Itu ada rasa sih di situ. Lalu orang mampu menjadi pamomong. Lah, ini kalau lalu mikirnya kok jadi angel gitu ya. Kok menemukan aku, raos aku tanpa ciri gitu ya. Kalau orang beragama itu lalu di agama, kalau di Kristen itu menyebut kalau sudah menyatu dengan Tuhan gitu ya, kalau manunggal. Berarti karena Tuhan itu adalah sebenarnya sama sih, raos aku tanpa ciri itu artinya aku ya sudah terlepas dari karep dan panca indera. Karep-karep yang macam-macam tadi, kemelekatan itu sudah memang dibutuhkan, tapi sak butuh tadi. Tapi ini sudah tidak menjadi pengendali atau kesurung karep, istilahnya kesurung karep cemplung gagasan. Itu kalau sama itu bahasanya, kalau di agama itu sudah menyatu dengan Tuhan gitu ya. Sudah dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan apalagi menyatu, berarti kan sifat Tuhan yang satu-satunya ada dalam Tuhan itu adalah sih tadi, itu sudah milik kita juga. Maka melihat segala persoalan kehidupan, getun sumelang dikasihi semua. Ini mengapa kok anakku begini? Kalau melihatnya kalau tanpa kasih, pasti nanti yang muncul ketidaksabaran, lalu marah dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu sebenarnya pola-pola psikologi juga sama sih sebenarnya. Bagaimana kita menangani persoalan dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang dibilang Gusmus, saya dulu menerapkan itu, menyelesaikan masalah orang, anak-anak itu tanpa nasihat. Itu hanya berusaha mencoba membuat anak itu merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dia bisa, jadi saya suruh menulis surat. Sekarang kamu pertama nulis surat kepada Tuhan, laporkan kesulitan-kesulitanmu, masalah hidupmu, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, masalah dengan guru. Sudah, dia tulis ngamuk-ngamuk semua itu. Sudah itu besok saya suruh tulis surat lagi. Seandainya Tuhan sudah baca suratmu tadi malam dan hari ini Tuhan membalas suratmu, kira-kira bunyinya seperti apa? Jadi sekarang kamu menulis surat, posisinya sebagai Tuhan. Kepada yang terkasih anakku Yusuf di SMP Kebangsaan Barata, saya sudah membaca suratmu tadi malam, gini. Coba, bagaimana Tuhan melihat setiap masalah yang kamu lapor, masalah dengan orang tua, masalah dengan guru, masalah dengan teman. Isinya ternyata itu kelas anak SMP aja. Itu semua penyelesaian. Jadi kemarin itu nyalah ke orang lain. Ketika sebagai Tuhan ini juga menyalahkan dirinya sendiri.
ya kamu kurang ini, kamu seharusnya gini, bapakmu begitu tuh karena bapakmu ini. Jadi memahami rasanya orang lain. Ketika dia sudah sebagai Tuhan, itu dia berusaha memahami rasanya ibunya, mengapa ibunya marah-marah. Ketika dia disuruh menjadi Tuhan, dia berusaha merasakan rasanya bapaknya, mengapa bapak saya kok tidak pernah kasih uang jajan. Dia bisa memahami, ya karena bapak sulit cari kerja, hanya dapat sekian. Itu rinci banget malah. Dan kalau saya nasihat, saya nggak akan bisa sampai ke situ. Paling nasihatnya sabar ya, tapi nggak ada anunya. Sabar aja nggak apa-apa, ada kalimat wah gampang. Jadi ngomong. itu anak. Jadi misalnya ya Bu Ina ini bisa juga, apalagi itu coba kayak gitu. Jadi memposisikan diri kita sebagai sekali-sekali memposisikan diri kita sebagai Tuhan gitu ya. Sebagai termohon ya. Ya sebagai yang menurut kita yang paling berkuasa untuk mengatur kehidupan mungkin ya. Siapalah namanya gitu ya. Yang punya otoritas. Ngamuk. Kenapa aku begini? Kenapa hidupku begini? Kenapa ini? Baru kita coba balas sebagai Tuhan tadi. Melihat masalah ini, ya, ini karena kamu gini. Jadi anak-anak itu ternyata bisa. Lalu saya percaya bahwa benar. Kondotakon dalam diri itu lebih menyelesaikan masalah daripada Anda tanya kepada orang lain. Luwih nandes. Karena tahu ternyata penyelesaiannya itu anak itu juga tahu. Kelas SMP loh. Lah apalagi sudah dewasa kayak kita. Sudah tahu sebenarnya. Penyelesaian itu ada, hanya kita tidak coba nandes ke. Itu yang pertama. Lalu kalau kita bicara mengenai spiritual ini kalau masuk dunia spiritual ya. Ya. Kemarin ada pertanyaan dari siapa yang ke tempat saya kemarin ya. Masalah berpikir. Ada satu teman konsultasi kemarin saya. Barusan di beberapa minggu yang lalu ya. Jadi masalah berpikir. Jadi dia punya banyak hal yang perlu diputuskan, tapi masih tidak menemukan keputusan-keputusan. Lalu konsultasi saya bilang, sebenarnya keputusan itu ada dalam dirimu, tetapi kamu tidak yakin. Oh ya, ilham. Ingat ilham yang anaknya Pak Rahman. Anaknya Pak Rahman. Jadi ya, nanti kita akan, ketika kita mencoba memposisikan diri sebagai yang punya otoritas tadi, kadang-kadang kita ragu-ragu. Iki pikiranku sendiri, iki rekayasa pikiranku sendiri, lalu kita nggak percaya pada hal itu. Apa ya tenan? Ada keputusan misalnya, ya kowe kudu ngene. Tapi karena kita meskipun tadi kita memposisikan diri sebagai Tuhan atau orang yang hebat gitu ya, sudah memberi keputusan, tapi kita meragukannya lagi gitu ya. Lagi cuma aku rekayasa pikiranku sendiri. Akhirnya keputusan itu juga nggak dijalankan. Karena kita mentahkan lagi, ini hanya rekayasa berpikir kita. Maka itu bukan spiritual, hanya sekedar psikologis. Tetapi kalau sudah, mengapa kawur jiwa ini menjadi paguyuban, Olahraso, dan ini adalah juga spiritual. Mengapa ini juga menjadi spiritual, bahkan masuk ke dalam ini paguyuban penghayat kepercayaan? Karena ada sisi spiritualnya. Di mana sisi spiritualnya? Lah di situ. Di situ ketika kita sudah punya rasa aku tanpa tengger atau merasakan kehadiran Tuhan tadi, lah Tuhan itu lalu ngomongnya kapan? Kepada aku berpikir dengan aku menerima inspirasi. Nah, sing ape-ape untuk kehidupanku yang lebih jauh ke depan, ide sing ape-ape ini bukan pikiranku. Iki inspirasi dari sang kasih, para leluhur atau disebut ya, kalau kita perantara kita ada leluhur, ini leluhur orang tua Simba, sing hanya tinggal roh kasihnya saja tadi, ini sedang memberi inspirasi. Siap
Aku begitu dapat kayak gitu, siap jalankan. Langsung. Oke, ini bukan pikiranku. Nah, berpikir biasanya kan mentok, mumet gitu ya. Tapi nah, tiba-tiba entok. Oh, kayak penyelesaian masalahmu ngene. Dan biasanya yang paling saya percaya, karena saya nggak pernah berpikir toh, itu yang paling saya percaya itu mimpi biasanya. Karena di mimpi kan saya nggak mikir. Tapi kok ada arahan, ketemu leluhur atau orang itu suruh kamu lakukan ini. Wah, itu benar itu. Itu pasti saya lakukan. Tapi kalau nggak mimpi di keseharian begini, di mana kita menemukan atau kita bertemu dengan Tuhan dan menerima pesan dari Tuhan? Ya itu dalam berpikir tadi. Tapi saya membedakan, ini bukan mikir. Kalau saya tiba-tiba kok dapat inspirasi itu apa ya? Jawaban terhadap persoalan-persoalan saya. Ini bukan mikir ini. Langsung saya, terima kasih. Mangkat, ya, di sana langsung masang dupa matur nuwun, bikin sesaji matur nuwun gitu ya. Syukur. Ento inspirasi itu saya bisa bikin sesaji, malah bikin tumpang matur nuwun ento inspirasi gitu ya. Karena itu bukan saya mikir gitu. Langsung matur nuwun, wes. Hadir secara tidak sengaja. Itu kadang itu. Kemudian kedua, tiba-tiba ada orang datang. Itu pasti bilang solusi. Pasti solusi itu. Pasti Pencerahan yang di luar kemampuan kita. Pasti Ya. solusi dan tidak beresiko apapun. Betul. Ngalami. Jadi apa? Kasih. Dan tadi saya baru share di grup untuk melatih kasih itu apa? Itu latihan pertama itu memang latihan rendah hati. Makanya di grup saya share itu seperti pohon kita ini. Kalau mau merasakan penak, bahagia itu kan sudah wujudnya bunga gitu ya. Tapi pohon ini kan mulai dari akar, batang, ranting, daun dan lain sebagainya. Dan yang paling bawah itu yang nggak kelihatan, itulah kesabaran, ketabahan, kerendahan hati itu yang nggak kelihatan. Itu yang harus dan itu yang jadi pupuknya apa ya? Daun, Ya. pengorbanan. Pengorbanan, iya. Yang jadi pupuk itu pengorbanan ya, korban perasaan, korban itu ya. Cukup pahit getir itu tadi. Pahit getir itu tadi. Yang memupuk terjadinya akar yang Ya. tidak kelihatan tadi ini harus besar karena Ya. ini pokoknya di sini. Pokoknya di situ. Yang nggak kelihatan itu ya. Walaupun semuanya pokok kan Pak, Ya. karena akan menumbuhkan buah-buah generasi baru. Ya. Lah ketika itu muncul apa ini ya kudu ono sawit itu zamane. Jadi itu bisa sharing tambahan dari saya mengenai itu. Jadi ya kalau punya tradisi berdoa mohon apa macam-macam. Kalau saya tuh ketika saya menyadari semua itu sudah nggak pernah berdoa mohon rezeki itu nggak pernah lagi. Kalau saya tadi gitu Bang, jadi saya cuma diam tok, wis. Diam tok, wis. Nunggu jauh saya. Iya. Jadi kayak gini pertemuan gini ya. Ketika saya pertemuan begini dilalai saya itu walaupun lewat manusia ya. Ini kok menjawab pertanyaan saya yang dulu. Saya langsung diam, menengok gitu. Saya matur nuwun, Bang. Iya. Matur. Jadi kalau berdoa itu orang delok wayah papan panggonan langkahanan. Ketika saya merasa mendapatkan suatu pencerahan, yo wis. Di saat itu saya diam. Nah, pertanyaan baru tadi ketika ada pertanyaan sabar kuwi enak enteke apa ora, enak sabar apa ora. Terus Mas Irwan muni, iya kuwi. Lah ini saya mau tanya. Nah, menurut Mas Irwan itu sabar itu ada habisnya atau tidak menurut saya? Saya aja diwangi loh, Kang. Nih, Nah, iki sabar. Oke, harus hati-hati kita memakai kata sabar karena sabar. Nah, ada kata tidak sabar. Nah, itu kita harus hati-hati dalam hal sabar karena kalau sampai kita pada kata tidaklah, itu yang kita sendiri merasa ada batas atau tidak. Sabar. Saiki HP disangi kae, ora disangi kae, model jegoke ora. Itu HP ora kan loro ki siji kalane. Iki durung disunting. Hati-hati pada kata sabar. Betul. Karena kalau kita
kadang berpikir kita harus sabar, jangan. Karena nanti bisa meledak, menyala. Dalam bahasa sekarang menyala, karena itu bisa membakar kita. Bakar. Yang bagus tadi seperti yang dibilang Gusmus, kita menyadari semua hal baik dan buruk. Hal susah kita sadari bahwa itu susah, kita terima. Kalau kita sabar, wah aku sabar mengunduhi. Datang lagi masalah, wah aku sabar. Akhirnya meledak, tidak sabar. Itu yang harus kita hati-hati, kita menyadari kata sabar itu. Karena batasnya itu, kalau kita menyadari, bahkan tidak ada batas. Mengerti, menyadari, sabar. Kadang kan gini, kadang kita membuat batas kesabaran kita. Ya. Itu bukan pada diri kita, itu yang berbahaya. Tapi kita membuat batas kesabaran kita itu pada orang lain. Kan ya, nek kowe jek ngono aku jek sabar. Nek kowe wis ora ngono aku wis ora sabar. Itu yang menurut saya tidak pas. Karena yang sabar atau tidak sabar itu kan kita sendiri. Tapi mengapa kita membuat batasan kesabaran kita itu pada orang lain? Nek kowe ngono aku sabar. Nek kowe lewat saka kono aku wis ora sabar, karena itu sudah batas kesabaranku sudah dilewatin gitu ya. Karena apa? Pengipun tadi seperti yang Kades Ramadan mengatakan, wong kuwi ana ya loro, si demen karo si sengit. Ya. Nek demen mesti ngalem, nek sengit mesti nyancat. Padahal yang kita bicarakan, nek kowe sabar, aku ya sabar, nek kowe sabar, aku ya sabar. Karena dia orang sengit karo awake dhewe itu pasti. Ya. Itu. Jadi yang perlu dihati-hati justru itu, membuat batas kesabaran itu bukan pada diri kita sendiri. Aku engko nek ora sabar itu karena apa ya aku? Bukan aku engko ora sabar karena kayak engko berubah jadi begini, aku nanti jadi enggak sabar. Itu yang perlu hati-hati di situ. Kalau orang Jawa kebiasaannya ngalah, ngale, iji ora iso ngamuk. Namanya tidak sadar. Itu karena Dengan orang lain itu. Bang, sampai yang ngamuk dan kita tidak bisa menyalahkan kalau dia sebab akibatnya, iya, karena ukuran sabar kamu orang lain, bukan dirimu pribadi. Bukan diri sendiri. Gitu loh. Jadi orang salah. Nah, kalau kembali ke Ki Ageng tadi, ukuran saya sabar atau tidak, itu kalau saya nggak sabar, berarti takaran sih saya je kurang. Mergo patokan karo liya. Iya, tapi kalau patokannya itu ke orang lain, nggak membayangkan sih dalam diri sendiri, tidak membayangkan luasnya kasih dalam diri sendiri, tapi yang dibayangkan perilaku orang lain. Kayak ngono aku wis ora sabar. Itu yang perlu, menurut saya perlu kita hati-hati di situ, karena kita kepancing Di luar. untuk membuat kesabaran kita itu justru pada orang lain. Pasti kepancing. Bukan. Pasti kepancing. Pasti kepancing. Biar orang sengit kok. Jadi Karena kalau orang sengit orang mungkin muncul tadi ya, itu. jadi kalau pada konsep ini tadi, Saya kok jawabnya pada baik. batas kesabaran kita itu kita bisa tahu ukuran luasnya kasih kita pada orang-orang itu. Maka saya sering bilang kan, kalau hatimu hanya seluas keluargamu atau seluas dirimu sendiri, ya yang lain-lain itu bukan milikmu. Kalau hatimu hanya luas keluarga, kasihnya untuk keluarga saja, nanti perang antara keluargamu dengan keluarga tetangga, kowe mesti bela anakmu. Karena hatinya masih seluas itu. Kesabarannya itu hilang kalau nanti sudah di luar keluarga gitu ya. Wes ora sabar gitu ya. Karena kasihnya masih hanya untuk satu keluarga sendiri. Tapi kalau hatinya seluas kampung, perang antara anakmu dengan anak tetangga, kamu bisa jadi pendamai. Jadi tapi itu batas kesabaranmu hanya seluas kampungmu itu. Beda. Perang antar kampung ya beda neng kok kowe. Pengalaman saya ya, waktu kecil mungkin saya masih kesadaran ya, masih anak-anak ya. Saya diece terus, wah, terus tak, naik saya, wah Rene ngono mesti ya. Aku tak jejeri. Begitu tak jejeri langsung tuh antem untune protol. Lah sing
ibunya nesu-nesu. Nah gitu kadang-kadang. Nah, saya nggak bisa ngoyak apa dia melayu saya ngoyak. Ya pengalaman saya itu. Ya pertama dinyek terus diobrak. Tak jadi ya. Yang bener, nah jelas sepakat bate. Lah kenapa ki aku awak tuh ki sabar ki wis entek. Lah mergo apa? Kesabaran ku tak ukurane wong liya aku. Jadi ra apa ya orang gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Justru kadang-kadang peristiwa-peristiwa sederhana sing ora mulu-mulu, sing ora daging-daging, sing ora ngeri-ngeri banget itu malah justru yang sederhana itu banyak pelajarannya. Nek gelem ngerti gelem nyinau. Jadi bayangan-bayangan yang luar biasa bahaya besar mengerikan itu malah asal ora mengerikan. Lah kembali lagi sebetulnya apa yang mengerikan? Pikiran kita sendiri, gagasan kita sendiri, keinginan kita sendiri itu yang perlu diteliti. Itu karena paling ngeri. Penuh gambaran-gambaran. Mandek wes, diantem wes. Iya. Nah wes, oke deh. Dia mandek. Bener kok itu. Kayaknya ta. Jadi kadang-kadang ya piye. Kekerasan di Amerika kayak Memang cinta kasih itu perannya besar. Makanya saya sampaikan di tempat waktu saya kumpul di kampung itu ada orang yang sedang menjalankan ibadah itu sering saya katakan, yen kowe iki arep malu-malu mlebu swarga. Ya kowe mau golek ora ketemu. Lah yen kowe pengen mlebu swarga, sing jenenge menungso iki duwe sifat serakah. Sifat serakah iki piye? Wis sifate sapa? Ini setan. Lah, wong ning kene lho. Yen kowe pengen mlebu swarga, kowe nemplek nang Asmaul Husna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Melu kuwi. Kowe nek dirasa pengasih penyayang harus padha-padha selamat uripmu. Donya akhirat. Dunia akhirat. Donya akhirat. Betul. Simpel. Simpel. Ning nek kowe nganggo kowe sesuk bola sapi le gedhe sesuk numbang oleh akeh sesuk. Rono wes itu hanya sekilas perhitungan. Tapi ana ikhlas ya ora. Ana cinta kasih nek ora ning percuma. Jadi nek nyikapi mau Kang. Sing kedua, bab amal barang-barang niku sebetulnya piranti kan Kang. Cuma iya prabot. Ya, nek piranti ki mau tapon password. Ya. Sing jenenge welas asih atau rausih itu tadi ya. Akhirnya ya kecelek gitu loh kalau saya. Itu password gitu loh. Password. Cinta kasih itu password. Makanya mengatakan kok jenenge password? Ya ora iso didelok. Ora iso didemok, makanya mengatakan password gitu loh. Dan wong liya ora iso nyontoh. Ora iso. Dan apa yang kamu lakukan drama dan sebagainya orang bener salah. Ora. Cuma butuh password. Password iki apa sing ngerti? Ya kowe dhewe. Ning dilalae sing Sang Maha Sih mau wis ngekeki bocoran tak darno. Kanggone wong sing gelem neliti nyinau. Iya. Sing gelem ngerti nyinau, memahami dan menyadari. Barang gedene kaya ngopo wae, mesti sing inti sing cilik iki mau. Apa komputer sing larang ya sing cilik iki mau. Bocah blegeger iki mau. Lah sing cilik iki mau biasane nang laptop ora ketok. Angge sira seperti kon, namine apa software kan konten. Iya. Makane jenenge software. Dudu hardware. Ning apa salah ya loro-lorone gathok, nek sing penting kan kabeh duwe peran. Mung inti, nah, iki nang software. nang software. Lah nek ora duwe password, kuasa kowe ndek akun pirang-pirang ora iso mlebu. Ora iso kirim gambar. Iya, ora di paspor lah eta. Ya iki Mas Putu, mana kurang Mas Putu tok. Hitam lalu. Wah, Sudah terwakili semua. Pengalaman. Ora, iki berarti dia sekolah nang Ki Ageng Sura Menteram wis lulus. Pinter golek tudung. Pinter sing gondelek iki lho, Jek. Pinter ya iki. Arep goya ya piye kono Mas? Dia menyimpulkan ya, menyimpulkan. Berbicara sabar sudah diwakili Ki Bio. Mau berbicara sadar diwakili Ki Prangwetan. Mau berbicara secara akademis diwakili Ki Kentongan. Mau berbicara masa kecil sudah diwakili Ki Argo. Mau berbicara yang hal-hal hubungan ke masyarakat sudah diwakili Ki Wolo. Nah terus saya apa? Sama, wong sama-sama pernah mengalami. Sama kesimpulannya ya hiduplah selagi masih hidup. Betul loh. Wong hidup ini sebenarnya juga remeh kalau saya bilang. Tinggal mau hidup apa enggak. Kalau Tuhan pegang kendali, kenapa ketika ada kendala kamu bingung?
Ke situ aja. Monggo yang lainnya. Jawabane ngirit sak sendok rampung. Liyane sak piringan sak keteng kok ngomong sak sendok. Piye arep delok gol-gole tok ya. Ini ngirit konsumsi muka sendok rampung. Itu lho duwe kudu pamit kok kaya kanggo Bang. Kanggo apa kudu ngasaro ketok srek ya. Anu kok bahasane wong sniper pinter deh. Memang kalau difokuskan ke dalam belajar tentang rasa yang ada pada diri manusia itu, cinta kasih itu bisa sebagai poin akhir bahwa kita harus menyadari tekan cinta kasih. Tanpa cinta kasih, semua yang kita lakukan pasti terjebak dalam perhitungan-perhitungan, istilahnya dalam gagasan kita, yaitu gedun dan sumelang. Tapi kalau kita sadarkan saat ini bahwa kita itu hidup adalah saat ini, bukan kemarin atau yang akan datang, itu kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan itu pun hanya sederhana dan nikmat yang bisa dinikmati. Jadi memang cinta kasih ini cinta kasih ini adalah suatu wujud dari si aku tanpa ciri atau si aku tukang nyawang. Karena si aku tanpa ciri ini adalah hanya ada pada waktu orang itu sadar. Dan itu pun tidak mudah untuk bisa dan merasakan hal itu, tidak semudah yang kita bicarakan. Karena si aku ini akan hadir pada saat kita itu tidak tahu apa-apa. Karena maka si aku tanpa ciri ini ya tanpa catatan, tanpa demen sengit. Jadi pada waktu si aku itu hadir, itu pasti yang ada hanya kita itu enak dan nikmat. Tidak bisa dikatakan dan tidak bisa berkata apa-apa. Ya wae tidak bisa. Tidak pun juga tidak bisa. Tapi enak, indah, nyaman, nikmat. Karena itu suatu hal yang istilahnya gaib atau yang tidak bisa diraba dengan panca indera, tidak bisa diraba dengan pemikiran-pemikiran kita. Kita hanya bisa merasakan saja. Setelah merasakan itu, barulah kita itu bisa menyampaikan tentang sebab akibatnya kejadian itu. Hanya itu. Hanya yang bisa disampaikan hanya sebab akibat pada waktu kejadian itu. Tapi pada waktu kejadian itu, kita pun sendiri tidak bisa mengatakan. Tidak bisa itu menunjuk itu rasa ini tidak bisa. Makanya sering dikatakan itu tanpa ciri, si aku tanpa ciri, atau aku tanpa tenger, atau aku tanpa catatan, aku tanpa demen sengit, ya itulah. Itu yang nanti akan menuntun seseorang untuk melakukan hal yang perlu dilakukan. Entah itu baik atau buruk, kita tidak tahu. Tapi rasa itulah yang akan nanti menuntun tentang apa yang seharusnya kita lakukan saat ini. Karena memang di belajar rasa itu mengenal rasa yang tanpa demen sengit. Karena rasami itu hanya bisa dirasakan pada saat kita itu tidak ada rasa demen sengit. Rasa demen sengit pada waktu itu off atau tidak aktif. Jadi kita hanya rause. Kalau kita rause, walaupun kita itu
dibully, kita itu diuji, kita itu kena musibah, itu pun bukan masalah. Itu hanya suatu kejadian. Kita sadar akan suatu kejadian yang tidak kita inginkan pun, kita nanti akan sadar bahwa ini bukan kemauan kita. Memang inilah yang terjadi. Nah, sadar sampai itu, nanti si aku tanpa izin ini akan semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat. Dan kita akan sering merasakan bahwa yang nyata itu adalah saat ini, bukan kemarin atau besok. Kemarin itu hanya suatu cerita, sejarah, gambaran. Terus yang akan datang itu hanya suatu gagasan-gagasan atau rencana-rencana kita. Yang nyata adalah saat ini. Jadi maka sering disampaikan saiki kene mengkene gelem. Itu adalah dalam diri kita, bukan kenyataan si kromodongso, petuan lelakon, lelawanan lelakon, petuan wong, petuan barang, petuan masalah, bukan itu. Itu pada saat saiki kene mengkene itu sadar bahwa aku hadir, bahwa aku ada, dirasakan, terasa saat ini, saiki kene mengkene. Itulah yang sebenarnya rasa saiki yang kene mengkene itu bukan kita ini berdelapan di sini, itu bukan. Tapi saiki kene mengkene itu adalah pada saat kita sadar bahwa saat ini kita ada. Aku ada. Aku ada dan terasa adanya. Itulah. Jadi pada saat itu kita akan bersikap atau menentukan sikap itu berdasarkan butuh cukup perlu benar mesti penak. Tanpa itu pasti kita berada di ruang kromodongso. Demosongit ketung semelang mari pambekan. Dan moh kungkulan pengen ngungkuli. Itu. Tapi kalau kita sadar, kita menjadi saat ini mengkene bahwa yang kita hadapi itu adalah juga rasa yang ada pada diri kita. Kita nanti dalam menyampaikan sesuatu pun akan enak, santun dan menyenangkan. Walaupun salah, dikatakan salah pun tidak bukan sesuatu yang menyakitkan. Karena memang itulah ada. Jadi memang kalau yang ada, kenyataan itu memang ada dan tidak bisa diubah apapun. Sing ono ya ono. Jadi memang itulah kenyataan. Kalau sampai pada saat itu, ini pasti akan hadirnya si aku roh. Si aku roh akan benar-benar menyadari bahwa rasa itu seperti inilah. Bukan yang berada di luar kita, yang bisa dilihat dan bisa diraba. Karena konteksnya ini rasa, jadi yang ada pada diri manusia. Karena rasa itu bukan barang dan bukan keadaan. Tapi rasa itu memang ada dan hanya bisa dirasakan dan hanya ada di angan-angan setiap manusia. Sepandai-pandainya orang menyampaikan itu hanya angan-angan. Jari ini, walaupun itu benar, tapi hanya jari ini. Kenyataan yang sebenarnya yang dialami oleh diri pribadi masing-masing. Itulah mengapa sudah sering saya sampaikan, saya mengutip kata-kata Ki Ageng, bahwa Kawruh Bejo itu bukan milik pribadi Ki Ageng, tapi milik jagat. Jagat manusia, jagat rasa yang ada pada diri manusia. Jadi selama itu manusia yang mempunyai rasa ada, punya potensi untuk bisa mendapatkan Kawruh Bejo dan bisa mendapatkan bisa merasakan si aku weruh, si aku tukang nyawang. Itulah. Jadi memang seperti inilah Kawruh Jiwa. Untuk sampai rasa tadi tanpa demen sengit. Nah kita perlu, kadang kita nggak sadar kita sampai di mana ya.
Jadi kalau kita disukai itu ekspresinya kan macam-macam. Ada yang langsung bengok-bengok, ada yang banting pelawang, ono sing menteleng, terus macam-macam. Terus ada yang diem sampai berhari-hari diem saja. Nah itu kita ada di mana? Nah, itu kadang-kadang kita bisa ngomong tapi kita sok-sok nggak sadar, kepancing emosi sampai di mana. Nah, dari tabah ya, yang tabah ini tadi coba kita introspeksi diri kita sampai di mana. Iso tekan demen tanpa demen sengit itu tadi. Kalau belajar di senani di apa, kita diem aja bisa menerima, akhirnya ya sudah, Anda sudah cukuplah tingkatan kesadaran. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Kagem sedaya pelajar Audio Kagem Sementara di Kota Surakarta dari tema rasa tabah dari teman-teman pelajar Audio Jiwa yang hadir hari ini. Banyak sekali pendapat-pendapat, banyak sekali wawasan-wawasan, banyak peristiwa-peristiwa. Biasa tidak ada kesimpulan. Yang ada tetap hasil dari pertemuan Jumringan hari ini, kita harus terus meneliti, terus nyinau apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi gagasan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Sebelum saya tutup, ingin saya bacakan dari buku Kagem Sementara tentang cinta kasih. Cinta kasih itu lahir apabila tidak ada idam-idaman. Idam-idaman itu selalu diarahkan ke kekayaan harta benda, kedudukan, dan kekuasaan. Idaman-idaman itu membeban, pengaruhi pikiran manusia, sehingga berusaha secara mati-matian untuk mencapainya. Padahal kenyataannya, idam-idaman itu kalau tercapai, tidak akan membuat orang itu bahagia dan senang selamanya. Kalau tidak tercapai, juga tidak akan membuat orang itu celaka dan susah selamanya. Timbulnya idam-idaman itu disebabkan oleh pikiran yang tidak memperhatikan hal-hal yang ada dan sedang terjadi sekarang ini. Pikiran itu ingin menyingkir dari keadaan yang ada sekarang ini dan hanyut dalam idam-idaman yang hampa. Dalam daya upaya untuk mengejar idaman-idaman itu, orang lupa akan makna hidup yang benar, sehingga merusak nafkahnya dan merusak kesehatannya. Wujud cinta kasih itu ialah segala hasrat dan usaha yang bebas dari kepentingan diri sendiri atau sepi ing pamrih, yaitu segala hasrat untuk membahagiakan orang lain. Dalam suasana cinta kasih itu bisa dilihat dan dipahami bahwa semua orang di dunia ini rasanya sama, yaitu sebentar merasa senang dan sebentar merasa susah. Mendidik anak agar bisa lahir rasa cinta kasihnya, para pendidik harus terlebih dahulu melepaskan idam-idamannya yang sekaligus melahirkan rasa cinta kasihnya. Mengenai cara-cara pendidikan itu akan diterangkan di bawah ini. Mendidik anak supaya bahagia hidupnya, yang pertama yaitu harus diusahakan agar anak itu bisa berpikir yang benar dan nyata, sehingga dia menyadari dan mengerti hal-hal yang benar dan nyata. Yang kedua, yaitu harus menumbuhkan rasa cinta kasihnya yang akan menjauhkan dirinya dari pertengkaran. Dan yang ketiga, yaitu terus membangkitkan rasa suka terhadap keindahan yang terdapat pada semua barang.
Mungkin itu saja untuk menutup jungkringan pada hari ini. Saya mengucapkan salam langgeng bungah susah. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Mungkin kita perlu sepakati ini untuk apa? Sebenarnya yang di titik Dokter Dodi itu ada 300. Jadi, Apakah perlu apa? Cukup ini atau perlu makan siang? Kalau Monggo. makan siang mungkin kita cari warung gitu aja jajan bersama-sama. monggo. Makan siang? Monggo. Setuju? Tujuh. Ya udah, kita ke warung mana? Soto ke warung Ah, mana? dibersihkan sih iki. Di mana? Dibersihkan dulu gimana Benda? Ya, ini sebelum Demikian saya bacakan dulu Bang ya. pertemuan Ini saya bacakan dulu. dari rekan-rekan pelajar Kawrujiwo Solo. Ini kas bulan Sudah November berakhir. tahun 2023 terakhir kegiatan di Jumapolo. Itu ada Teman-teman 166.000. yang hadir tidak banyak, tapi Dan pengeluaran sangat julungan hari bermakna ini untuk minggu lebih pertemuan depannya saat Sejudi. ini. Itu Dan untuk semoga beli snack bermanfaat untuk Anda. itu 99.500 Dan apabila ingin rupiah dengan rincian tahu lebih banyak, 33 bisa ngobrol-ngobrol sama saya buah di Medan. kali 100.500. Selamat siang, terima kasih. 49.500. Semoga bermanfaat. Ada 25 biji.